Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Diaken Andri Puspitarini dari GKJW Jemaat Pasuruan dalam Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur. Hari ini Jumat 21 Juni 2024. Kita berada dalam bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hukuman yang biasanya diberikan orang tua kepada seorang anak apabila seorang anak melakukan kesalahan? Mungkin ada yang memberikan hukuman fisik, misalnya dengan dicubit, dijewer, atau dipukul pantatnya. Sakit itu pasti. Mungkin juga bisa berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu. Misalnya karena anak sudah mengotori rumah, membuat rumah berantakan, maka anak harus menyapu dan mengepel. Hukuman ini juga melelahkan secara fisik. Kemudian hukuman yang mungkin lagi seringkali diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang melakukan kesalahan. Misalnya ketika seorang anak itu rewel, susah dinasehati, tidak mau diam, orang tua yang marah akan menyuruh anak itu untuk masuk ke kamar. Nah, sepintas hukuman ini kelihatannya mudah, hanya masuk ke dalam kamar. Hukuman ini tidak sakit dan tidak melelahkan. Tetapi hukuman masuk kamar ini seringkali sangat menyiksa bagi anak. Mengapa? Karena masuk kamar itu bukanlah hal yang diinginkan oleh sang anak pada saat itu. Saat itu sang anak inginnya dia berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalangi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Markus pasal 5 ayat 36 berkata demikian. Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita sebagai manusia adalah hanya ingin melakukan yang kita mau saja. Itulah sebabnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, berserah itu juga menjadi hal yang paling sulit. Seperti yang dialami oleh seorang anak yang disuruh masuk ke kamar oleh orang tuanya, hanya masuk ke kamar saja. Sebenarnya kelihatannya ini bukan sesuatu yang sulit, tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan, maka itu menjadi sesuatu yang sulit. Berserah justru menjadi hal yang paling sulit, padahal secara harfiah berserah itu artinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Mengapa berserah begitu sulit? Karena berserah itu membutuhkan sikap rendah hati dan sikap percaya sepenuhnya pada penolong kita. Seringkali bukan masalah yang terlalu berat atau bukan pula Tuhan yang tidak menolong yang membuat kita menderita. Namun karena kita sendiri yang enggan berserah dan membiarkan Tuhan bekerja. Ada kalanya dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, banyak mengalami persoalan yang datang bertubi-tubi. Persoalan yang menghimpit dari berbagai sisi, sehingga kita merasa terjepit di tengah-tengahnya. Dalam kondisi seperti ini, seolah semua pintu tertutup, gelap, tidak ada penerangan sedikit pun. Kita bahkan tidak tahu lagi harus melangkah kemana, padahal
segala upaya sudah kita lakukan. Seperti cerita Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang percaya pada kuasa Yesus. Ketika anaknya sakit, dia datang kepada Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah jalan ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kepercayaan perempuan itu kepada Yesus membawa kesembuhan pada dirinya. Kita bisa mengira-ngira bahwa peristiwa ini memakan waktu yang tidak sebentar. Kita bisa membayangkan betapa resah dan cemasnya hati Yairus selama peristiwa itu berlangsung. Dan benar saja, di akhir peristiwa itu datanglah orang yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Orang itu pun mengusulkan supaya tidak lagi merepotkan Yesus. Tetapi kematian bukan merupakan kekalahan dan jalan buntu bagi Yesus. Yesus meminta 2 hal dari Yairus, yaitu jangan takut, percaya saja. Yairus pun berhenti dari rasa takutnya, karena takut dan percaya tidak bisa berjalan seiring. Lantas, apa yang harus Yairus percayai? Yang harus dipercayai adalah perkataan Yesus. Meskipun semua orang mengatakan tidak ada lagi harapan bagi anaknya, namun iman Yairus kepada Yesus membawa pengharapan. Begitu juga dengan perempuan yang sakit pendarahan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dalam setiap kegundahan hati yang mereka alami. Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus dapat memulihkan. Lebih dari itu, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Maka bagi kita semua, mari kita percaya bahwa Tuhan dapat memberi lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Mari kita memiliki kesungguhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meneladani dan mengimani bahwa tidak ada yang namanya jalan buntu dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar dan harapan. Mari kita melangkah maju dengan iman, sehingga karya Tuhan Yesus senantiasa dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin.